Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita mulai lagi ya ngaji filsafat kita setelah libur puasa yang panjang liburnya. Semoga setelah libur yang agak panjang, wawasan-wawasan hasil ngaji sebelumnya bisa mengendap. Mengendap itu berarti yang keruh-keruh menumpuk di bawah, yang di atas lebih jernih. Jadi semoga setelah libur panjang tambah jernih. Kalau setelah libur panjang rasanya kok tambah ruwet ya Pak, tambah keruh ya Pak. Ya itulah hidup. Kita itu bayangannya hidup itu seideal teori-teori yang kita pahami. Ternyata tidak sesimpel itu. Itulah gunanya, maka ngaji itu harus istiqomah, terus menerus. Bahkan bila perlu diulang-ulang. Pak, sebenarnya sudah pernah tema ini Pak, diulang boleh. Untuk mengingat kembali, karena kadang-kadang kita lupa atau tercecer atau tidak ingat lagi ngaji yang kemarin padahal penting dan lain sebagainya. Ya meskipun sampai hari ini sebenarnya tidak banyak ya yang kita ulang, mungkin sedikit-sedikit ada materi ngulang, tapi secara umum temanya beda-beda. Baik, biar tidak lama-lama kita langsung ngaji ya. Sudah panas ya pikirannya, sudah tidak perlu pemanasan lagi. Bulan ini kita masuk di tema tidak terlalu berat. Saya awali dengan tema-tema santai saja, tema-tema yang tidak terlalu dalam, meskipun ada filsafatnya. Pokoknya nanti kalau ada yang rasanya sangat berat ya di skip saja. Kalau di rekaman di YouTube-nya ya diloncat saja, dicepetin saja sampai sekiranya bagian yang ringan-ringan, kan itu aja. Kalau tidak ada kewajiban, karena ini tidak seperti di kampus yang kurikulumnya harus urut, ada wajib menyampaikan ini, menyampaikan itu. Kita nikmati saja ngaji kita senyampe-nyampeknya. Tidak usah mengidealkan macam-macam, tidak usah menarget macam-macam yang di luar jangkauan kita. Saya lanjutkan, kalau informasi saja. Nah, inilah cirinya kita benar-benar sadar. Jadi kalau teman-teman ingin menguji saya ini sadar beneran atau tidak, coba lihat 7 aspek ini. Ini konsep ini disebut 7 aspek kesadaran. Dari yang paling fisik sampai yang lebih dalam. Nah, sekarang kita lihat, kita termasuk orang yang sadar apa tidak? Yang pertama, orang sadar itu cirinya mampu menyadari dan menyerap informasi sensorik. Jadi ciri pertama persepsi. Mata bisa melihat, kemudian telinga bisa mendengar, kemudian hidung bisa, hidung itu apa? Mencium ya. Kamu kalau ciuman pakai hidung? Ya, membau. Ya. Terus kalau merasa pakai apa?
Merasa itu lidah apa hati? Iya. Kamu pelajaran panca indera masih belum lulus. Yuk belajar dalam-dalam. Oke ya, yang pertama persepsi. Persepsi normal berarti lumayan, kamu sadar. Tapi hanya satu unsur, masih ada unsur yang lain. Orang sadar yang kedua, cirinya apa? Attention. Attention itu bisa memfokuskan kesadaran pada hal tertentu dan menyisihkan yang lain. Ini namanya orang sadar. Saya sekarang tak ngaji, main HP-nya nanti saja, berarti kamu sadar. Jadi, saya sekarang tak makan dulu, nanti saja main gamenya. Nah, ini namanya bisa melakukan attention. Berarti kamu benar-benar sadar. Ada loh orang itu yang sulit untuk fokus. Tidak bisa melakukan sesuatu secara penuh perhatian. Nah, orang yang kesadaran penuh itu bisa attention. Bisa memfokuskan target kesadaran pada objek tertentu. Nah, yang kedua, intention. Intention itu bisa punya target, punya intensi, bisa punya maksud. Kalau situasi kayak gini enaknya harusnya kita ngapain ya? Jadi ada maksud yang bisa kita lihat, berarti memang sadar. Kalau kita tidak sadar, kita tidak mungkin punya keinginan ini, keinginan itu. Jadi tidak apa-apa kalau kamu punya teman cerewet. Aku pengen ini, aku pengen itu. Ya, alhamdulillah, meskipun tidak keturutan, yang penting temanku masih sadar. Jadi dia tidak pingsan, tidak tidur, ya dia masih sadar, alhamdulillah. Nah ini intention namanya. Mampu punya keinginan. Kemudian yang keempat, self-awareness. Mampu mengenali dirinya. Kalau temanmu sering bilang begini, itu kan kamu, kalau aku begini, berarti dia punya self-awareness. Dia tidak tenggelam dalam kerumunan, dia tidak takut mengekspresikan dirinya, tapi dia bisa mengenali, ini loh aku. Terus punya self-awareness, mengenali diri sebagai individu yang unik, sebagai diriku sendiri. Itu yang keempat. Yang kelima, orang sadar itu emosinya hidup. Emotional experience. Kita bisa gembira, bisa sedih, bisa marah, bisa cemas, bisa senang. Berarti sadar. Jadi bisa merasakan dan mengekspresikan rasa. Berarti sadar. Gimana ngaji malam hari ini? Tidak tahu ya Pak. Ayo, berarti kamu tadi ngajinya tidak sadar. Kalau tidak cocok, tidak enak Pak ngajinya tadi. Enak Pak ngajinya tadi. Itu kan emosimu hidup, main. Berarti kamu menjalankannya dengan sadar. Jadi kalau kita sadar itu emosi kita pasti bekerja. Meskipun tidak dinyatakan, meskipun tidak dibunyikan. Begitu ditanya kamu bisa jawab, misalnya gimana kuliah hari ini? Wah, enggak kayak minggu lalu Pak, saya agak capek. Kayak itu kan emosimu main. Ketika kamu benar sadar, ini akan main. Kemudian ciri lagi yang keenam, orang sadar itu volition. Volition itu bisa membuat keputusan sendiri secara sadar. Saya ingin tidur saja malam hari ini sampai besok pagi jam 7 misalnya. Nah, itu volition. Bisa memutuskan sendiri, mengambil tindakan sendiri. Sesuai nilai yang menurut kita benar. Alah, daripada nonton TV, tidak ada yang bagus main game bosen pegang HP, ngapain juga tidak ada yang WA. Misalnya, tidur aja deh. Itu kan keputusan kita sendiri. Itu menunjukkan kita sadar, namanya volition.
Dan yang terakhir, orang sadar itu cirinya metacognition. Metacognition itu bisa memikirkan pikirannya. Itu benar-benar sadar sudah. Aku tadi kok mikir yang aneh-aneh gitu ya. Itu kan yang memikirkan pikiran. Itu kamu sangat sadar itu berarti. Kok bisa-bisanya membayangkan yang aneh-aneh gitu ya tadi ya. Itu memikirkan pikiranmu sendiri. Ini namanya metacognition. Menunjukkan ya memang kita sadar sih. Bisa mengenali diri kita sampai ke level pengenalan itu sendiri. Jadi ayo dicek ya, teman-teman punya ciri 7 itu apa enggak? Kalau punya, alhamdulillah sadar. Kalau Pak banyak yang hilang Pak, saatnya disadarkan. Orang yang tidak punya 7 itu berarti tidak sadar. Orang yang tidak sadar tidak menikmati hidupnya. Mungkin ada banyak hal menarik, hal nikmat, hal luar biasa, tapi kamu lewatkan begitu saja. Maka hiduplah dengan sadar, dengan yakdhon tadi. Biar apa? Biar bisa menikmati hidup. Apa sih Pak gunanya menikmati hidup? Biar kita bisa bersyukur. Nah, kuncinya kan nanti di situ. Baik, saya kira itu ya. Teman-teman, malam hari ini ada banyak konsep, banyak teori. Jangan kesusu ditelan semuanya. Pelan-pelan dikunyah, dicerna. Kalau ada yang cocok, monggo dipakai. Kalau ada yang tidak cocok, jangan malu-malu kalau mau dimuntahkan saja. Tidak apa-apa. Tidak semua teori, tidak semua konsep itu relate, nyambung dengan hidup kita, dengan situasi kita masing-masing. Yang penting kita jaga diri kita agar tetap sadar. Kemudian kita berusaha meningkatkan level kesadaran dan kualitas kesadaran kita. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Minggu depan satu lagi tema, yaitu untuk mengendalikan diri. Kendali diri saya masuk lewat pintu kesabaran. Jadi malam hari ini kita latihan sadar, minggu depan latihan sabar. Silahkan sabar menunggu minggu depan. Ayah. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.